Saya akan langsung tanya ke Mbak Inayah dulu yang tadi mengakhiri sesi gagasan tadi. Ini sekaligus konfirmasi. Gus Dur selalu menyebut bahwa dia keturunan Tionghoa dan kita mengingat itu sebagai jejak sejarah. Di keluarga sebenarnya fakta beneran itu apa enggak gitu. Atau itu cuman brand gimmick ya Gus Dur gitu. Kalau tadi Bu Mari kan bilang tadi keturunan langsung dari Fujian ya Bu ya. Ya, kalau saya nggak tahu ya, sejauh yang saya tahu kan kalau di sana itu ada jalan Hashim Asy'ari. Ya. Itu di Roxy. Jadi mungkin saya keturunan langsung dari Roxy Cina. boleh. Saya nggak tahu, tapi Gus Dur itu selalu bilang memang ada keturunan itu. Tapi saya sendiri percaya karena sulit menurut saya untuk enggak apa namanya, enggak merasa bahwa kita semua saya rasa saling bukan terhubung. hanya gitu punya darah Tionghoa itu. Yang kalau saya sendiri sih sebenarnya apa namanya, mungkin nggak mau ngikut stigmanya bahwa ke Cina itu kan dulu suka dibilang, kalau tadi kata Bu Mari itu adalah dirty word gitu ya, bahwa dia bukan dirty word gitu. Itu ya itu nama gitu. Dan kita mengembalikan itu bukan jadi dirty word lagi. Oke, berarti Roxy-nya yang bisa kita tarik tadi. Paling tidak ada di situ. Saya ke Bu Mari deh. Bu Mari tadi kan menganggap bahwa perjalanan ini juga panjang ya untuk kemudian Imlek dirayakan. Dan secara faktual Ibu Mari juga mengalami situasi di 65 sampai 98. Nah, kalau dalam rangkaian perubahan-perubahan itu, Bu Mari melihat pertumbuhan yang baik tidak di konteks ketika 3 orang yang tadi punya POV yang membuat perubahan ini dan kemudian kita merayakan ini semua sampai hari ini. Oh iya, sangat. Karena saya mengalami ya itu hampir 30 tahunan ya. Betul. Kita tidak bisa merayakan Imlek secara terbuka. Kita tidak boleh menggunakan bahasa Mandarin maupun aksara huruf Mandarin. Itu ada perasaan paranoid gitu ya, bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Dan bahkan maka itu saya tidak bisa berbahasa Tionghoa ya, karena sekolah ditutup kan zaman saya sekolah. Jadi kita harus memendam ke Tionghoaan kita gitu ya. Kita ngerayain Imlek itu hanya terbatas di keluarga, di rumah aja gitu. Terus 98 itu benar-benar yang 3 orang yang membuka jalan sehingga kita sebetulnya kembali ke situasi sebelum 67 ya. 67. Sebelum 65 lah, sebelum 65 di mana Imlek dan ketionghoaan itu lebih terbuka dirayakan. Sebenarnya ada orang keempat, yaitu SBY, zaman SBY, undang-undang kewarganegaraan. Kan sebelum itu Tionghoa harus membuktikan saya warga negara Indonesia. KTP kita tuh ada tandanya bahwa kita tuh keturunan Tionghoa. Tapi di 2006 undang-undang kewarganegaraan itu menghapus semua diskriminasi rasial ya. Jadi menurut saya itu suatu perjalanan yang inilah yang kita harus rawat sih. Tadi pesan utama saya, kita sudah berjalan panjang ini, kita sudah mencapai pada titik di mana kita bisa bersatu lagi, benar-benar bukan slogan tapi benar-benar secara hukum, secara mudah-mudahan secara gaya hidup kita sudah bisa saling toleransi, saling mengapresiasi budaya, dan bahkan Imlek tuh meriah banget ya. Dari tahun ke tahun, saya rasa tahun ini paling meriah kali yang saya lihat, karena Gubernur DKI-nya membuat kompetisi seperti dia lakukan di Natal ya, untuk semua gedung dihias dengan atribut Imlek ya. Dan dia akan merayakan, dia punya festival lampion. Itu sebetulnya lampion itu erat kaitannya dengan Cap Gomeh ya. Jadi di Cap Gomeh itu pasti dipasang lampion semua ya. Dan tadi Bu Mari menyebut ini momentum yang amat jarang, 30 tahun sekali. Ya, betul. Kita berhimpitan antara puasa, Imlek, dan juga ini puasa orang-orang Katolik juga. Iya, betul. Paskah. Sesuatu yang... Dan ada nyepi juga di dalam. Betul, ada nyepi di dalamnya. Nah, momentum-momentum yang periodically terjadi dan biasanya agak panjang, merefleksikan sebagai kesempatan apa Bu Mari melihat? Saya sih ini tanda-tanda zaman ya. Kita benar-benar nggak boleh hanya slogan saja, tapi bagaimana kita benar-benar mengapresiasi bahwa ini kekuatan Indonesia. Kita bolak-balik membicarakan keragaman dan kebersatuan dalam keberagaman itu adalah kekuatan kita. Dan menurut saya itu benar ya, tapi ada saatnya dia turun naik. Diingatkan lagi. 98 itu sebetulnya salah satu kebanggaan saya ya, bahwa kita
cukup dalam ya krisis kita pada waktu itu. Betul. Tapi kita tuh bisa bangkit, negara kita tuh relatif utuh ya. Ya. Bandingkan dengan Negara-negara lain. Arab Spring dan lain proses yang sama yang terjadi di negara lain yang pecah ya. Kita ternyata tidak pecah ya. Jadi ada resiliensi, ada kekuatan yang memang ada. Nah, ini yang kekuatan inilah yang harus kita bersama-sama benar-benar merawat dan mengembangkan. Maka itu momen Imlek tahun ini, perayaan Imlek nasional benar-benar baik ya, dan Presiden sendiri yang memberi arahan ini dijadikan momen untuk mengembalikan Imlek sebagai simbol harmoni Nusantara ya. Maka itu acara puncaknya itu karena bulan puasa dibuka dengan buka puasa bersama. Oh. Baru perayaan makan-makannya dan perayaannya ya. Jadi itu saya rasa mudah-mudahan bukan hanya simbol tapi bagaimana kita bersama-sama merawat ya. Dan ini harus semua komunitas sih, tidak bisa hanya dari pemerintah, ini harus melibatkan semua. Terutama anak muda ya. Kalau saya boleh appeal ke anak-anak muda dan Inaya sebagai penggerak anak-anak muda Dan Mayor Mayor di juga dalam nih, masih bahwa muda di sekali dalam ya. pemerintahan, di dalam angkatan itu masih banyak kontribusi dari keturunan Tionghoa. Oke. Soal resiliensi yang tadi Bu Mari sebut, dan kita punya tantangan yang cukup besar ya dalam konteks global ekonomi juga. Indonesia dalam situasi yang mungkin ekonominya juga terdampak dari geopolitik itu, kontribusi dan apa yang bisa dibuat oleh para pengusaha yang umumnya keturunan Tionghoa untuk membantu Indonesia bangkit, kalau Ibu Mari melihat seperti apa? Dalam 2-3 hari terakhir ini Presiden memanggil semua mereka. Betul, itu kan ya. Dan sebetulnya sepertinya ada suatu kesepakatan, peran dari dunia usaha ya menciptakan lapangan pekerjaan ya, dan pengusaha juga menyampaikan ke Presiden untuk kita bisa berusaha, mohon kita juga didukung dengan iklim usaha yang baik dan mudah-mudahan tidak diskriminatif dan lain sebagainya. Dan juga pengusaha saya rasa juga telah berkomit untuk mendukung program-program Presiden maupun memberi kembali ya. Seperti tadi saya memberi contoh di dalam bidang pendidikan, tapi pengusaha juga berkomit untuk memberi kembali dengan berbagai cara, termasuk untuk program-program perumahan, program-program membantu bencana dan lain sebagainya. Jadi harus ada upaya juga dari pengusaha untuk giving back gitu. Dan itu dua pihak ya, pengusaha melakukan, pemerintah juga memberikan semacam ruang fasilitasi untuk ruang bisa mewujudkannya. berkembang. Oke, saya ke Mayor Marco Anderson yang tadi disebut namanya Eropa, wajahnya Tionghoa, tapi jadi tentara Indonesia. Dan ini mimpi yang sejak kecil itu dicita-citakan. Dan untuk mewujudkan mimpi itu kan tantangannya juga nggak sedikit itu. Menjadi tentara orang Indonesia aja itu susah, apalagi Indonesia dengan label dari keturunan Tionghoa. Gimana Marco bisa menjelaskan? Kalau saya berawal memang dari kecil, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pilot. Kemudian dengan dukungan dari orang tua, kemudian saya berusaha sebaik-baiknya untuk dapat meraih mimpi tersebut. Dengan konteks sebagai Tionghoa, mungkin saya pertama di keluarga yang masuk ke dalam dunia militer, menjadi pilot. Begitu juga ketika melaksanakan pendidikan. Memang saya jadi satu-satunya di sana, tapi saya tidak merasa itu sebagai suatu penghalang. Ya. Justru memacu untuk kita bisa menunjukkan berbuat yang terbaik. Tadi Marco menyebutkan di kokpit itu nggak ada tuh latar belakang segala macam yang membuat orang rasa berbeda, tapi yang dituntut adalah profesionalisme. Dan dalam tugas-tugas yang selama ini Mayor Marco lakukan, dan itu juga terbukti. Nah, dalam proses untuk menemukan keyakinan bahwa kita dituntut bisa melakukan kontribusi karena profesionalisme, bukan latar belakang, itu akhirnya tersadarkan setelah sekian lama perjalanan. Ya, karena ketika kita di tentara terutama, kita sudah memakai baju yang sama, kita menggunakan seluruhnya atribut yang sama, pesawat yang sama, seluruhnya kita akan menjadi
membaur di sana. Kemudian ketika dalam misi suatu penerbangan kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak ada ego masing-masing. Saya mau merasa lebih hebat, saya mau berperang sendirian, tidak mungkin kita akan berperang sendirian, tapi kita butuh yang lainnya untuk saling membantu, untuk kita saling support satu sama lain. Baik kita nanti ada yang jadi leader, ada yang jadi wingman, kita pun semuanya saling membutuhkan. Karena di sana kita akan saling menjaga dari kita berangkat sampai dengan kita juga kembali dengan selamat. Oke, dalam sejarah TNI Angkatan Udara mungkin Marco punya catatan tertentu bagaimana kontribusi dari keturunan Tionghoa juga. Apakah ini keturunan pertama yang menjadi penerbang atau ada catatan lain sebelumnya? Sebelumnya ada penerbang sebelumnya, penerbang tempur juga, Bapak Rudi Taran. Kebetulan kami juga berkomunikasi. Kemudian setelah itu setelah sekian lama kami baru masuk ke dalam militer. Terutama di penerbang. Mungkin kalau yang dokter Banyak ya? ya cukup banyak, yang teknisi ataupun di bagian-bagian lain cukup banyak. Dan dalam proses untuk menjaga luasnya wilayah Indonesia, tadi Marco juga menyebut bahwa ada peran-peran di luar hanya penerbang, tapi juga bidang-bidang lain yang sekaligus menunjukkan bahwa memang kita punya keunikan dan keunggulan masing-masing, tetapi untuk menjaga Indonesia yang satu itu dibutuhkan kontribusi yang real ya dari masing-masing itu ya. Iya, karena masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi tidak bisa semuanya sama. Jadi penerbang semua, siapa yang akan menyiapkan pesawat ataupun jadi penyiap pesawat, siapa yang akan terbang ataupun siapa yang menyiapkan senjata, siapa yang akan mengurus administrasi dan lain-lain. Jadi kita saling support, saling mendukung. Kemudian mungkin di daerah sana siapa yang mencari data tentang daerah yang akan kita tuju, tentang lokasi. Jadi kita semua saling membantu ataupun saling support untuk satu tujuan yang sama. Oke, dari latar belakang ini sering ada anekdot, mungkin Mbak Inayah atau Ibu Mari juga tahu kalau seorang keturunan Tionghoa setinggi apapun anak sekolah dia harus ngurusi usaha atau kegiatan bapaknya, dan bapaknya tadi kan wirausahawan ya di teknik ya atau di mesin atau dan sebagainya. Servis mesin. Nah itu bagaimana respon keluarga ternyata melihat Mayor Marco ini wah tidak kembali nih ke rumah. Kalau kita ngomong tadi Bu Mari menyebut film Cek Toko Sebelah, itu kan itu kelihatan sekali. Gimana, Mayor? Kebetulan dari saya kecil juga memang orang tua mendukung, jadi menanyakan cita-cita jadi apa. Orang tua juga ikut bangga dengan cita-cita anaknya, mensupport. Silakan kalau mau jadi penerbang. Jadi tidak, mungkin waktu awal saya juga ikut ayah untuk betulin mesin, betulin ini. Saya cukup tertarik juga, namun cita-cita juga, saya punya cita-cita yang berbeda, mungkin pesawat agak mirip lah, ada mesinnya juga, saya betulin. Masih bisa ditoleransi. Karena ya sebagai pilot, terutama kalau pilot pesawat tempur, kita kan terbang sendiri, jadi tidak hanya untuk belajar terbang, tapi kita belajar navigasi, belajar sistem pesawat, baik dari mesin, engine, sampai yang lainnya semua harus kita pelajari. Jadi cukup berguna bekal di keluarga untuk profesi sekarang. Dan orang tua ikhlas melepas karena kurang lebih sama. Sebelum ke pertanyaan audiens, saya tanya satu lagi ke Mbak Inayah. Perjalanan yang panjang ada di belakang Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu dan sekarang udah 27 tahun. Saya pertanyaannya adalah, sekarang kita merasakan Imlek ini sebagai dekorasi atau bagian dari demokrasi kita? Kalau saya pribadi, untuk Imleknya sendiri, itu bagian dari demokrasi kita. Makanya tadi gagasan saya adalah, nggak bisa ini kan udah ngasain nih, ini bagian dari demokrasi sekarang gitu ya. Ini udah bagian dari kebudayaannya Indonesia gitu. Terutama bagian angpau ya. Nah, maksud saya dan makan-makan, betul. Lontong dan diskon ya. gitu. Jadi kalau Imlek dulu judulnya dilarang, sekarang Imlek diskon.
Dan Imlek itu kan sebenarnya adalah hari apa ya namanya Hari keluarga, perayaan yang paling egaliter. Iya. Oke. Itu karena dirayakannya tidak hanya di ini ya, tidak hanya di apa namanya, tidak hanya di tempat-tempat ibadah, Ya. tapi yang paling banyak malah dirayakannya di mall gitu. Dan oleh berbagai macam Mall kelompok dan gitu. di Jadi rumah. Di rumah. Saling betul. mengunjungi sama dengan Lebaran kan? Iya. Saling mengunjungi. Nah, jadi itu sebenarnya udah gambarannya. Nah, makanya maksud saya adalah gagasan saya adalah ini perlu diprolong, diperpanjang. Nih, ini udah masih ada nih bagian identitas-identitas lain yang belum dapat gitu. Yang masih harus diperjuangkan. Mungkin udah saatnya kalau kita nggak punya yang 4 tokoh-tokoh POV itu. tadi. Maksudnya gini, bayangkan kalau 4 tokoh itu aja bisa membuat perubahan begitu besar, apalagi kalau yang ngubahnya ini rame-rame gitu. Ya, ya.